Betul. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kesesatan. Saya jamin ya, hakul yakin ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak mungkin, mustahil keluar dari NU, tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kiai Haji Marzuki Mustamar menurut teman-teman Wahabi ya, sebagian itu sudah keluar dari NU dan sudah mulai memasuki ajaran-ajaran Wahabi yang mereka sebut dengan Salafi atau manhaj salaf ya. Kenapa demikian? Karena dalam salah satu khutbahnya beliau menyebut sunnah, bid'ah, khurafat, kemudian al-ghuraba ya. Dengan menjelaskan itu, dengan menggunakan istilah-istilah itu, sebagian dari teman-teman Salafi itu sudah kegirangan ya. Kegirangan karena menganggap bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah mulai ya menerima manhaj salaf, salafi, wahabi ya. Apakah benar demikian? Kita tanggapi, tapi kita simak dulu videonya. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalkan sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ustaz-ustaz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir tidak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah Selektif. menyampaikan apapun hati-hati. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah tentu sangat penting. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Bid'ah. Kalau mengurangi itu khianat. Khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah Allah. wa kullu bid'atin dhalalah Allahu Akbar. wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Suara di video tadi itu ya, yang backsoundnya itu suaranya Harry Pras ya. Sepertinya Harry Pras senang sekali ya dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Jadi begini ya, begini. Istilah sunnah, bid'ah, khurafat, kemudian al-ghuraba dan lain-lain itu yang identik dengan Wahabi. Sebenarnya istilah itu adalah istilah yang ada dalam Islam. Istilah-istilah itu milik umat Islam, bukan milik Wahabi. Cuma kemudian istilah itu identik dengan Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi yang sering menggunakan dan menggembar-gemborkan di media sosial. Untuk apa? Untuk menyerang kelompok di luar mereka. Seolah-olah kami ini tidak menjalankan sunnah. Seolah-olah kami ini pelaku bid'ah, pelaku khurafat, dan bukan al-ghuraba, ya, pengamal hadis maudhu. Seolah-olah begitu. Padahal ya, istilah-istilah itu sudah kami pelajari semenjak kami itu dari kecil. Ya. Bahkan hadis kullu bid'atin dhalalah itu sudah menjadi hafalan kami semenjak kelas MI ya. Seingat saya dulu ya, ketika kelas 5 apa kelas 6 ya, hadis itu sudah kami hafalkan, kelas 5 MI loh ya. Ya. Jadi istilah-istilah itu ya milik umat Islam. Kemudian digunakan oleh Wahabi, oleh kelompok-kelompok yang mengaku manhaj salaf untuk menyerang kami. Ya.
Sehingga kemudian karena itu sering digunakan oleh kelompok-kelompok Wahabi, seolah-olah istilah itu menjadi milik daripada kelompok Wahabi. Padahal ya tidak. Begitu ya. Istilah itu bid'ah, khurafat, dan lain-lain itu kemudian identik dengan Wahabi karena sering mereka gunakan, karena sering menjadi tema-tema kajian mereka. Ya. Hampir setiap kajian Ustadz Salafi Wahabi itu, setiap hari bahkan hampir ya, itu kajiannya bid'ah terus. Sehingga kemudian itu yang menjadi identik. Ya. Jadi kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar kemudian berkhutbah, berpidato, berceramah misalkan, menggunakan istilah-istilah itu, tidak berarti Kiai Haji Marzuki Mustamar itu mengakui kebenaran ajaran Wahabi. Apalagi masuk Wahabi, tidak. Apalagi keluar dari NU, tidak. Itu tidak mungkin. Saya jamin ya, hakul yakin ya. Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak mungkin, mustahil keluar dari NU. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ya, apa namanya, ajaran-ajaran di kami itu, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di NU ya, itu juga mempelajari hal itu, mempelajari hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Istilah-istilah itu juga dipelajari. Kemudian bid'ah, musyrik, dan macam-macamnya itu juga dipelajari dan sudah selesai. Ya. Nah, kemudian di media-media Ustadz-Ustadz NU, Kiai-Kiai NU memang jarang menjelaskan hal itu di media. Kenapa? Karena sudah dianggap selesai. Tema-tema itu adalah tema-tema dasar. Ya, itu sudah selesai, tidak perlu ya digembar-gemborkan di media sosial. Makanya Kiai-Kiai NU, Ustadz-Ustadz NU di media sosial tema kajiannya sudah bukan itu. Sudah tafsir, sudah hadis, sudah usul fikih atau fikih, perbandingan mazhab. Sudah itu tema kajiannya. Lah tema kajian bid'ah, khurafat itu sudah selesai. Jadi karena Kiai-Kiai NU, Ustadz-Ustadz NU tidak menjelaskan itu di media sosial, tidak menjelaskan bid'ah, bukan berarti kami itu pelaku bid'ah. Ya, tidak tidak terlalu sering menggunakan istilah-istilah sunnah, al-ghurab dan semacamnya, bukan berarti kami itu tidak pengamal sunnah, tidak. Ya. Kenapa misalkan ya Wahabi itu sering menggunakan istilah bid'ah, sunnah, khurafat apa dan semacamnya itu? Karena dari nama kelompoknya saja itu sudah butuh penjelasan. Kelompok mereka itu kan namanya apa? Enggak jelas. Wahabi. Apa Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Apa ini? Ajarannya apa? Kan enggak jelas. Kami Salafi. Pengikut salaf. Pengikut salaf bagaimana? Kan tidak jelas. Karena bukan pengikut salaf. Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh setelah salaf. Manhaj salaf misalkan. Manhaj salaf yang bagaimana? Wong panutan mereka itu ustadz-ustadz yang generasi kemarin. Ya, bukan salaf, bukan. Jadi memang istilah sunnah bid'ah itu perlu dijelaskan di kalangan mereka. Karena nama kelompoknya saja itu butuh penjelasan. Sedangkan nama kelompok kami itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah selesai dari nama kelompoknya saja sudah selesai. Ahlus Sunnah apa artinya? Pengikut sunnah. Pengikut sunnah, pengikut Nabi. Wal Jamaah. Apa wal Jamaah? Jamaatus sahabah, pengikut sahabat. Diturunkan kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai sekarang.
Jadi dari nama kelompoknya saja kita ini sudah selesai. Kita ini pengikut sunnah, pengikut sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Makanya istilah-istilah itu tidak perlu terlalu sering kami gembar-gemborkan. Karena itu basic ya, dasar. Ya. Kajian kami sudah bukan itu, kajian sunnah. Istilahnya loh ya. Istilah sunnah, bid'ah, musyrik, khurafat. Itu dasar, basic. Ya. Nah, kalau Wahabi kan memang tema kajiannya kan itu saja, bid'ah, terus tauhid, terus ya. Jadi kan nggak nambah ilmunya. Makanya nggak heran kalau kemudian Ustadz-Ustadz Wahabi itu setelah menjelaskan fikih misalkan sangat ngawur. Misalkan Ustadz kemarin itu yang mengatakan bahwa anjing dan babi itu kencingnya suci. Rukun wudhu ada 2. Dan semacamnya. Kenapa? Karena ya fikih itu sangat asing bagi mereka. Yang sangat dekat dengan mereka istilah bid'ah, syirik, khurafat, al-ghuraba, dan lain-lain. Ya. Kalau kami itu sudah selesai, gitu loh. Makanya kami jarang menggunakan itu atau jarang menjelaskan hal itu karena sudah dianggap selesai. Begitu ya. Jadi kalau kajian kami itu sudah, mohon maaf, levelnya sudah tinggi. Sudah ngaji balaghah, sudah ngaji usul, sudah ngaji mantik, ya. Sudah ngaji tafsir, ya. Begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, istilah-istilah itu milik umat Islam. Ya. Kiai Marzuki ketika menggunakan istilah-istilah itu tidak berarti keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari NU. Ya, itu hanya mengingatkan kembali saja. Barangkali jamaahnya di situ masih banyak yang levelnya basic, levelnya masih dasar. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar mengingatkan kembali. Ya, begitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.